Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa adkhilna fi ibadikas salihin subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Segenap jamaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, Maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, Maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, Maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat menurunkan rangkaian nikmat demi nikmat kepada kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya yang agung lebih banyak menghadirkan buat kita nikmat demi nikmat sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu sudah sepantasnya lah kita menjadi hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terus-menerus kita persembahkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia. Rasul yang tak pernah mengeluarkan kata-kata kasar ataupun cacian dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak ada satupun kalimat yang keluar melalui lisannya yang suci tersebut berdasarkan hawa nafsunya, kecuali wahyu ilahiyah yang Allah sematkan pada dirinya kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabiyur rahmah, nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali untuk mempersembahkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Rasul adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagaimana ungkapan sahabat Nabi Ibnu Abbas. Kata beliau, jika Anda ditanya apa rahmat Allah yang paling agung, paling mulia yang dipersembahkan di atas pentas bumi ini, maka jawabannya adalah satu. Rahmat Allah yang paling agung, paling besar, paling mulia yang Allah persembahkan di atas pentas bumi ini adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Taubah, nabi yang mendidik umatnya bagaimana merintis jalan indah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiyul Huda, nabi yang membawa hidayah. Kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita sebagai umatnya, semoga kita mampu menjadi umatnya yang senantiasa dengan serius, sungguh-sungguh dan kuat mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya, sehingga nanti di hari akhir kita semuanya diperkenankan, digabungkan serta dihubungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis diambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh salah seorang ulama yang cukup masyhur dan populer yang memiliki nama lengkap adalah Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Damsyiki. Abu Zakaria adalah nama kunyahnya. Nama kunyahnya beliau. Bukan berarti beliau punya anak yang bernama Zakaria. Karena sepanjang hidupnya beliau belum pernah menikah. Mayoritas ulama memberi gelar kepada beliau dengan sebutan Mahyuddin, yang artinya orang yang menghidupkan agama. Padahal sebenarnya beliau sendiri membenci gelar tersebut, tidak suka dengan gelar tersebut, karena ketawaduannya beliau, rendah hatinya beliau. Karena beliau pernah mengatakan beliau takut dengan firman Allah yang termaktub dalam surat An-Najm ayat yang ke-32. Janganlah kamu menganggap dirimu suci, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi lahir di pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah di desa Nawa. Beliau tumbuh dan besar di daerah tersebut. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, Imam An-Nawawi hijrah ke Damaskus, berangkat ke ibu kota Suriah. Ketika itu beliau berumur 19 tahun dan menetap di sana. Imam An-Nawawi dikatakan dan dikabarkan meninggal dunia pada 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Meninggalnya di desa kelahirannya, yaitu di Nawa, dan dikuburkan di tempat tersebut. Jadi beliau meninggal dunia usianya cukup muda, yaitu sekitar 45 tahun. Tetapi kita lihat ulama-ulama zaman dahulu wafat di usia yang begitu muda, tetapi karyanya begitu spektakuler. Dan karyanya tidak lekang dimakan oleh zaman. Sama halnya seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, wafat di usia 55 tahun. Tapi berapa jumlah karya kitab yang mereka tulis? Inilah orang-orang yang Nabi Muhammad SAW menyatakan umur mereka berkah. Kata Rasulullah SAW, sebuah riwayat hadis, barakatul umri fi husnil amal. Keberkahan umur manusia itu yaitu diisi dengan husnul amal. Amaliyah yang baik, amaliyah yang indah. Mereka diberikan waktu yang sama dengan kita, 24 jam. Tetapi waktu yang sama itu keberkahannya berbeda. Mari kita renungkan kehidupan kita saat ini. Waktu terasa berjalan begitu cepat dan ditarik begitu cepat. Tiba-tiba sudah zuhur, tiba-tiba sudah asar, tiba-tiba sudah besar, dan tiba-tiba sudah menua. Tanpa terasa ketika kita reunian sama teman-teman kita, seakan-akan baru kemarin kita main di sekolah TK bersama teman-teman kita. Dan sekarang kita jumpa dengan teman-teman kita punya anak yang sudah di usia SD atau SMP. Waktu terasa begitu cepat berjalan sampai kita sering mengucapkan waktu itu tahu-tahu sudah subuh, tahu-tahu sudah maghrib. Dan
akhirnya kita mengisinya dengan penyesalan karena belum ada yang baik yang telah kita lakukan. Ulama-ulama zaman dahulu tetap waktunya sama 24 jam juga yang mereka miliki, tetapi subhanallah penuh dengan keberkahan, bahkan kitab-kitab yang mereka tulis terus bermanfaat sampai ke tangan kita. Kenapa? Mukhlis mereka ikhlas. Tidak pernah mereka menyatakan karangan mereka ada hak patennya, ada royaltinya, tidak pernah. Bukan seperti penulis buku-buku yang sekarang, ada royalti, ada hak patennya. Ulama-ulama zaman dahulu, setiap kitab yang mereka tuliskan dan sampai selesai, mereka wakafkan untuk umat. Bahkan ketika mereka menulis kitab mereka, di halaman paling depan mereka mengatakan diri mereka sebagai al-faqir ilallah, orang yang miskin ilmu di hadapan Allah. Mereka tak pernah merasa bahwasannya mereka tinggi, karena mereka tahu keilmuan mereka yang begitu luas adalah persembahan dari yang maha ilmu, yaitu Allah Subhanahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, bab yang pertama dalam kitab hadis arba'in ini, beliau mengangkat bab tentang niat. Menarik sekali, karena kalau kita perhatikan secara seksama, para ulama salafus salihin kalau mereka menulis kitab-kitab tentang bab ibadah, maka sebelum mereka memasuki pembahasan tentang amaliyah ibadah, bab yang paling awal yang mereka tulis adalah babun niyah, bab tentang niat. Mengapa? Karena niat ini sangat penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari berbicara dengan para sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, kalian tahu tidak, kata Rasul, apa yang membedakan antara kalian dengan orang-orang yang di luar sana yang belum beriman, belum memiliki kepercayaan yang teguh kepada Allah dan Rasul. Lalu kata para sahabat-sahabat Nabi, yang membedakan antara kita apa ya Rasul? Kami tidak tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu jawabannya, kata para sahabat-sahabat Nabi. Lalu kata Nabi, niyatukum, yang membedakan antara kalian dengan orang-orang yang berada di luar sana adalah niat kalian. Bisa saja amaliyahnya sama, tetapi bobot penilaiannya di hadapan Allah berbeda. Karena hamba Allah yang beriman, seluruh perbuatannya bergantung pada niatnya, dan niatnya harusnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis dikabarkan, Nabi bersabda, niyatul mar'i khairun min amalih. Niat seseorang itu jauh lebih baik daripada amal. Karena seluruh amaliyah perbuatan kita itu bergantung kepada niat yang telah kita tancapkan dan tanamkan pada hati kita. Lalu, apa bunyi hadisnya tersebut? Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala, di mana Umar bin Khattab mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya akan dinilai untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia atau karena wanita yang ingin dinikahi, di dunia yusibuha au imra'atin yankihuha, hijrahnya semata-mata untuk meraih dunia biar tambah kaya, hartanya melimpah, usahanya maju, atau ada wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka nilai hijrahnya itu hanya sampai kepada yang ia tuju. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukup masyhur. Apalagi ketika bulan lalu di awal-awal bulan Muharram itu, kemudian umat muslimin merayakan tahun baru Hijriah, maka kita sering mendengar hadis ini yang sering disampaikan oleh para penceramah-penceramah. Karena memang hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan esensi hijrah. Hijrah yang bermakna berpindahnya seseorang dari titik yang tidak baik menuju titik yang lebih baik. Berpindah dari sesuatu yang tidak mengenakan menuju sesuatu yang mengenakan. Berpindah dari sesuatu yang bernuansa maksiat menuju nilai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari kedurhakaan menuju kesalehan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal tersebut, bahwasanya seluruh amaliyah perbuatan manusia ini bergantung pada niatnya. Makanya kenapa ketika kita mengangkat niat itu kita ucapnya lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini maka kita dapat mengambil ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah niat adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim harus dilandasi dan didasari dengan niat yang benar, keikhlasan, agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu. Seorang hamba Allah melakukan suatu perbuatan dengan 3 hal, yaitu dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Kemudian niat adalah salah satu dari 3 hal tersebut. Karena itu tidak berlebihan jika Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Hadis ini mencakup sepertiga. Selain itu, Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan kalau makna hadis tentang niat ini mencakup 70 bab fikih. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan sepertiga bagian dari Islam. Karena itulah setiap orang yang menuntut ilmu wajib meluruskan kembali niat yang dimiliki. Menuntut ilmu niatnya untuk apa? Untuk takarruf kepada Allah atau untuk mendebat orang? Orang menuntut ilmu niatnya untuk mendebat orang. Seorang hamba Allah yang beriman, yang mukhlis, dia menuntut ilmu niatnya untuk merajut takarrufnya kepada Allah Subhanahu.
Nama yang dirahmati Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din hunafa." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, tidaklah kalian diperintahkan kecuali menyembah Allah, dan tidak hanya asal menyembah, tetapi menyembahnya dengan mukhlisin, dengan penuh ketulusan tanpa batas. Dan Allah suruh kita untuk memerintahkan kita untuk menjadi muslim yang hanif, muslim yang lurus, muslim yang tidak belok ke kiri dan belok ke kanan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada awal hadis. Ada kisah sebenarnya. Kenapa hadis ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi mengatakan di sini, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Nabi menyebut tentang dua model bentuk hijrah ini yang sering terjadi di tengah-tengah manusia. Ada yang benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Ada yang hijrahnya itu untuk menggapai keuntungan duniawi. Atau memang ada wanita yang ingin dinikahi. Nabi ingin tegaskan bahwasanya yang ingin benar-benar berpindah dari titik yang buruk ke titik yang baik, harus niatkan terlebih dahulu semata-mata karena Allah dan Rasul. Niatkan itu lebih, tanamkan secara mendalam lebih dahulu. Ada kejadian, ya. Kita tahu bahwasanya pergerakan rombongan hijrahnya Nabi ini, mereka bergerak secara rombongan-rombongan kecil, dan memang itu diperintahkan oleh Nabi. Rombongannya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, bergerak untuk menuju Yathrib, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, di antara rombongan-rombongan kecil itu ada rombongannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan rombongannya Umar bin Khattab itu jumlahnya sekitar 20 orang. Berjalan bersama Umar bin Khattab. Ya. Jadi Nabi suruh jangan terlalu sedikit, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar rombongannya, susah untuk dimobilisasi. Kalau terlalu sedikit, dikhawatirkan gampang diintimidasi oleh pasukan-pasukan atau rombongan musyrikin. Karena berangkat hijrahnya mereka ini masih dihalau oleh rombongan-rombongan musyrikin. Mereka menghalau rombongan tersebut. Sehingga akhirnya Nabi perintahkan mereka untuk bergerak dengan rombongan terbatas. Nah, Umar bin Khattab membawa 20 orang. Termasuk di dalamnya ada sahabat Umar bin Khattab yang bernama Iyash bin Rabi'ah. Ada juga temannya Umar bin Khattab namanya Hisham bin As. Sempat diajak juga sama Umar bin Khattab untuk berangkat ke Madinah. Tapi Hisham bin As, dia masih agak ragu-ragu. Sehingga akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk berangkat. Dia sudah mukmin, sudah berislam. Tetapi dia mengurungkan niatnya. Tertahan di kota Mekah. Karena orang-orang kafir Quraisy ini begitu gigih menghalau sahabat-sahabat Nabi sampai jangan berangkat ke Madinah, ya, dengan segala macam cara. Lalu berangkatlah rombongan yang Umar bin Khattab bersama 20 orang. Setelah mereka berangkat bersama 20 orang, akhirnya sampailah rombongan yang Umar bin Khattab di perkampungan Amr bin Auf, yaitu di wilayah Kuba. Masuk di perkampungan Amr bin Auf di wilayah Kuba. Ternyata itu adalah titik kumpul sahabat-sahabat Nabi, titik kumpulnya di situ. Sebelum nanti mereka sama-sama masuk ke Madinah. Ketika mereka sampai di situ, ternyata rombongannya Abu Jahal mengejar mereka. Abu Jahal rombongannya datang mengejar mereka. Dan ketika sampai di tempat tersebut,
sampai di tempat itu, Abu Jahal membujuk. Jadi begitu banyak cara mereka untuk menghalau sahabat Nabi untuk pindah ke Madinah. Salah satunya Abu Jahal ini memang dia ahli diplomasi juga. Dia membujuk orang-orang yang berada di rombongannya Umar bin Khattab agar kembali. Mereka kejar, bayangkan, kejar sampai ke Kuba. Nah, di antara rombongannya Umar bin Khattab ini ada Iyash bin Rabi'ah, sepupunya Abu Jahal. Sudah masuk Islam dia. Tapi Abu Jahal datang kepada yang mengatakan, wahai Iyash, dapat salam dari ibumu di Mekah. Menangis dia, kehilangan dirimu. Tega kau berbuat begitu sama ibumu, kau tinggalkan dia. Bukankah engkau amat sangat sayang sama ibumu? Ibumu sampai mengucapkan kepada aku, dia tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Dia akan biarkan dirinya disengat oleh matahari dan tidak akan pernah menyisir rambutnya. Orang Arab kalau bilang tidak akan pernah menyisir rambutnya, berarti dia tidak akan pernah mandi. Mengatakan tidak akan pernah mandi. Dia tidak mau mandi, dibiarkan dirinya berada dalam terik matahari sampai dia mati. Iyas bin Rabi'ah akhirnya mulai ketakutan. Iyas bin Rabi'ah ketakutan dia. Kemudian akhirnya Iyas bin Rabi'ah mulai ragu-ragu. Kata Umar bin Khattab, ya Iyas, jangan kau dengar ucapan Abu Jahal itu. Wahai Iyas, jangan kau terpengaruh dengan bujuk rayunya, wahai Iyas. Lalu kata Abu Jahal, Iyas, kau pilih mana? Tetap berangkat terus sampai ke Yasrib, atau kau kembali bersama kami? Ini ibumu titip pesan. Kau ingat saya ini sepupumu. Kata Abu Jahal, Iyas, ingat hartamu banyak di sana. Ibumu orang kaya raya. Kalau seumpamanya engkau tidak kembali, itu hartamu buat siapa? Kasihan ibumu. Ayo pikir baik-baik. Mulai Abu Jahal berbicara hal tersebut kepada Iyas bin Rabi'ah. Nah, lalu kata Umar bin Khattab, ya Iyas, kalau kau masih pikir harta itu nih, saya Umar bin Khattab, kau boleh ambil setengah harta saya ini yang saya bawa. Buat engkau semuanya setengahnya. Asal kau jangan ikut. Iyas goyang. Imannya goyang, Iyas. Iyas minta izin sama Umar bin Khattab. Iyas bilang, ya Umar, izinkan saya kembali dulu. Saya baru ingat ternyata harta saya banyak yang tertinggal di sana. Sepertinya saya urungkan niat saya untuk lanjut terus. Mohon kau jangan marah sama saya. Dia bilang begitu sama Umar bin Khattab. Lalu apa yang Umar bin Khattab lakukan? Lihat akhlaknya Umar bin Khattab. Dia tidak marah sama Iyas. Karena memang dia tahu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu silakan kau berangkat. Bahkan Umar bin Khattab diriwayatkan memberikan ontaknya. Wahai Iyas, aku lihat ontakmu itu sudah lemah. Ini jauh dari Kuba kembali ke Mekah. Kau boleh pakai ontak saya masih kuat ini. Kau pakai. Umar bin Khattab kasih ontaknya yang kuat itu kepada Iyas. Berangkat Iyas pulang. Dan riwayat Umar bin Khattab akhirnya masuk Madinah dengan 19 temannya. Kurang satu. Kata Umar bin Khattab, selama beberapa hari di Madinah, aku pikir tentang Iyas dan seorang sahabat yang bernama Hisham bin As yang tetap berada di sana dan tak ikut dengan rombongan, dan Iyas yang telah kembali ke Mekah. Aku berpikir dan merenung, kata Umar bin Khattab, mereka berdua tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka berdua kembali ke pelukan akidah mereka, agama mereka. Hingga akhirnya, kata Umar bin Khattab, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman Allah surat Az-Zumar ayat 53 sampai 57. 53 sampai 55. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah, firman Allah yang berbunyi, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang asrafu, yang melampaui batas. Dosanya itu melampaui batas dan sangat melampaui batas. Di mana mereka kembali kepada keyakinan mereka terdahulu. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk dosa-dosa. Dan di ayat yang berikutnya Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab wa antum la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepada, sebelum turun atas kalian azab dan kalian tak ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendengar firman Allah yang turun itu dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab lalu menulis surat kepada dua sahabatnya itu, lalu dikirimkanlah ke Mekah, lalu dibaca oleh dua orang sahabatnya itu. Bahkan kata Hisham bin As, ketika aku membaca surat itu yang dikirim oleh Umar bin Khattab yang ternyata berisi firman Allah, surat Az-Zumar 53 sampai 55. Aku naik ke salah satu lembah, aku pergi ke salah satu lembah di kota Mekah, lalu aku naik ke atas bukitnya. Aku menyendiri di tempat tersebut berjam-jam. Berulang-ulang aku baca tulisannya Umar bin Khattab. Dan aku belum saja memahaminya sampai aku mengatakan, ya Rabb, ya Allah, berikan aku petunjuk maksud dari suratnya Umar bin Khattab ini. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah, petunjuk kepada aku. Hingga aku fahami ini ayat dikirim oleh Umar bin Khattab kepada saya, untuk saya, dan agar saya pahami dan mengerti. Dan memang ditujukan kepada saya untuk segera kembali kepada Allah. Betapa Allah memanggil hambanya yang keluar dari lingkaran ilahiyah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Begitu lembut Allah memanggil. Bayangkan dakwahnya Allah itu begitu lembut kepada hamba. Dan sangat tidak patut kita sebagai hamba Allah ketika kita melakukan metodologi dakwah dengan cara-cara yang tidak seperti yang Allah anjurkan. Allah mengatakan wa anibu ila rabbik wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dua orang sahabat Nabi dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala kembali ke dalam pangkuan Islam. Mengapa mereka bisa kembali? Mereka memperbaiki niat mereka, ditajdid, diperbaharui lillahi wa rasul, semata-mata karena Allah. Kita sering mendengar term tentang hijrah. Ya, istilah-istilah hijrah itu kan begitu menggumi di negeri kita ini. Ya, ada festival hijrah, ada grup hijrah, ada artis hijrah, lain sebagainya. Yang menjadi suatu pertanyaan besar adalah, apakah sebatas slogan atau ada hakikatnya, ada esensinya? Yang diperlukan oleh Islam adalah sebagaimana yang Nabi tegaskan, adalah esensinya. Maka Nabi mengatakan hijrahnya itu harus karena Allah dan Rasul.
Jangan berhijrah ya karena sudah tidak laku jadi artis baru dia hijrah. Niatnya itu benar-benar Allah dan Rasulnya. Jangan berhijrah karena ada niatan bisnis yang terkandung di dalamnya. Ini Nabi bilang, orang yang hijrah dari dunia yusibuha au imra'atin yankihuha, ada orang dia pindah ke satu kampung karena memang ada cewek yang dia taksir. Ada cewek cantik yang ingin dia taksir sampai dia pindah, dia kos di tempat tersebut. Hijrahnya sampai segitu aja. Ya. Kita ketemu sama teman kita, tanya, kerja di mana sekarang? Alhamdulillah saya sudah hijrah nih. Sudah pindah ke perusahaan baru. Lumayan sih gajinya 2 kali lipat. Berarti dia hijrahnya untuk apa? Lidunya yusibuha. Hijrahnya untuk dunia yang ingin dicarinya. Dia pindah ke tempat lain untuk buka toko yang ternyata omsetnya 3 kali lipat. Itu lidunya yusibuha. Jadi harusnya ketika dia pindah, niatnya apa? Allah dan Rasulnya. Adapun nanti dia dapat manfaat-manfaat duniawi, itu bonusnya. Tetapi niat pertamanya lillahi wa rasulih. Seperti sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika dia bergerak ikut hijrah ke Madinah, dia sempat mendapatkan tekanan dari pemuka-pemuka kota Mekah, pemuka-pemuka Quraisy pada waktu itu. Mereka menyatakan, kalau engkau tetap berangkat meninggalkan tempat ini, jangan ada harta yang kau bawa. Tinggalkan seluruh asetmu di kota Mekah, karena kau jadi kaya, karena kami yang membuat engkau jadi kaya. Karena Abdurrahman bin Auf saudagar hebat di kota Mekah. Itu diriwayatkan setiap barang dagangan yang datang dari negeri Syam, itu ratusan ekor onta yang di atas pundak-pundak onta tersebut barang-barang dagangan Abdurrahman bin Auf. Ibarat zaman sekarang ratusan kontainer. Zaman itu nggak ada kontainer, ratusan kontainer. Abdurrahman bin Auf diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau kita ancam dia seperti dia nggak bakal tinggalkan Mekah. Mana mungkin, dia pasti sayang sama hartanya. Tapi apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf tetap berangkat. Dia tinggalkan seluruh asetnya di kota Mekah. Semata-mata apa? Lillahi wa rasulih. Demi Allah dan Rasulnya. Sampai di Madinah, Abdurrahman tidak bawa apa-apa. Orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, penduduk asli kota Madinah, menawarkan Abdurrahman bin Auf segala macam. Ada yang menawarkan lapak dagang, ada yang menawarkan modal, ada yang menawarkan barang dagangan. Karena mereka tahu, mereka pernah dengar nama Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pedagang yang sukses dan tidak pernah ada cacat dalam dia berniaga. Mereka tahu ini orang lurus, jujur, amanah. Tapi Abdurrahman bin Auf lagi-lagi menunjukkan kemandiriannya. Dia mengatakan apa? Jangan. Dia tolak dengan halus. Dia hanya bilang sama penduduk kota Madinah, aina suq, tunjukkan kepada saya mana pasar. Dia minta dihantarkan ke pasar. Dia berangkat ke pasar kota Madinah. Dia lihat cara transaksi orang Madinah, barang-barang dagangan apa yang paling laris di tempat tersebut. Dia pelajari formula perniagaan yang ada pada penduduk kota Madinah. Dan setelah itu, dia berangkat ke Syam. Dia temui kolega-kolega bisnisnya. Dia ceritakan tentang harta yang tertahan di Mekah. Aset-asetnya semua juga tak bisa dia selamatkan. Akhirnya, kolega-kolega bisnisnya, karena memang sangat percaya kepada Abdurrahman bin Auf, mempercayakan seluruh barang niaga mereka kepada Abdurrahman bin Auf. Dan yang terjadi di kemudian hari, Abdurrahman bin Auf, harta kekayaannya di kota Madinah jumlahnya berkali-kali lipat ketimbang yang dia tinggalkan di kota Mekah. Mengapa itu terjadi kepada Abdurrahman bin Auf? Disebabkan Abdurrahman bin Auf hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya semata-mata untuk Allah dan Rasul.
Hadis ini penekanan dari Nabi bahwasanya orang yang niatnya begitu kuat untuk Allah dan Rasulnya, maka jangan khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan segala macam untuk kebutuhannya. Allah akan memberikan pemuliaan demi pemuliaan dalam kehidupan. Poin yang kedua, niat sebagai pembeda status hukum atau amal seseorang. Saat seseorang melakukan ibadah puasa di hari Senin, ada beberapa kemungkinan puasa dilakukan. Bisa saja itu puasanya puasa Senin Kamis. Ya. Bisa saja puasa dia di hari Senin itu jatuhnya pas bulan Syawal, ada hari Senin dia puasa Syawal. Sekilas tidak ada perbedaan antara puasa-puasa tersebut. Bisa saja puasa Daud. Hanya orang yang melakukan ibadah puasa yang mengetahui puasa apa yang dia niatkan pada hari. Selain itu, dengan niat pula, suatu perbuatan biasa bisa bernilai pahala. Misalnya, makan, tidur, minum, perbuatan yang biasa, yang rutinitas kita lakukan. Saat seorang hamba meniatkan semua perbuatan tersebut dalam niatan bentuk, niatnya untuk ibadah, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah. Nah, setiap urusan itu kan tergantung dengan maksudnya, tujuannya. Ada orang puasa niatnya untuk turunin berat badan. Ya, dapat nilai pahala, ibadahnya nggak ada. Ya sudah sampai di situ, untuk urusan dunianya aja, jadi langsing. Tapi kalau dia niatnya ibadah, dia dapat pahala amaliyah ibadahnya. Terus kalaupun dia turun berat badannya, itu bonus. Poin yang ketiga, dalam masalah niat ini, niat itu akan terlihat begitu bagus, begitu baik, jika diiringi dengan ikhlas. Niat ini mata rantai yang tak terpisah dengan keikhlasan. Dan yang tahu kita ikhlas atau tidak, cuma kita dan Allah Subhanahu. Maka semua harus jujur sama dirinya masing-masing. Sampai di mana tingkat keikhlasan. Lawan dari ikhlas itu apa? Ria. Makanya Nabi pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkil asghar." Sesungguhnya yang paling aku sangat takutkan bakal terjadi di antara kalian adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Jadi penyakit yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW bakal menimpa umat. Kata para sahabat, apa itu ya Rasul? Kata Nabi, Arya. Ria. Jadi yang Nabi takutkan itu bukan praktek syirik besar. Nabi meyakini umat Nabi Muhammad SAW insya Allah mampu menghindari praktek syirik besar. Menduakan Allah, menyembah berhala, insya Allah mampu dihindari. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah ini, syirik kecil, yaitu ria, yang bisa menjangkiti
siapa saja dari umat Nabi Muhammad SAW bisa melanda orang awam, bisa melanda orang alim, bisa melanda orang yang pendidikannya standar, bisa melanda orang yang pendidikan tinggi, bisa menghampiri dan mendatangi orang saleh sekalipun. Ya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengatakan, nanti di hari kiamat, orang-orang yang datang dengan amal yang banyak tersebut, tapi ternyata amalnya itu berbungkus dengan dia, Allah akan katakan kepadanya, izhabu, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu di dunia ketika engkau berbuat ingin dilihat oleh mereka, ingin diperhatikan oleh mereka. Kata Allah, datanglah kalian kepada mereka itu, minta sama mereka. Tapi ingin dilihat oleh mereka kan? Kata Allah, karena ingin dilihat oleh mereka, datang sama mereka, minta sama mereka. Jangan minta sama saya, kata Allah. Kalau kita buatnya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih balasannya. Lalu Allah bertanya lagi, apakah kalian akan mendapatkan kebaikan dari mereka? Enggak. Balasan dari mereka? Enggak. Kenapa? Karena mereka pun juga hamba Allah yang saat itu dia memiliki kiamat di hari akhir sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak bisa kita datang temui orang yang dulu pernah kita bantu, terus kita, ingat ya tuh kamu pernah saya bantu. Begini. Bagi dong amal kamu ke saya. Pahala kamu bagi dong ke saya. Gak mau bagi. Tapi ketika kita berbuat baik dulu kepada dia, niat kita di hati kita ikhlas. Lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Maha tentu. Balasan yang indah diberikan oleh Allah Subhanahu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Inilah bahasan singkat kita. Bab tentang hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu bab tentang niat. Dan kita berdoa dan berharap semoga kita tercantum dan tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh, yang serius merawat amaliyah ibadah kita. Dan menjadi hamba Allah yang senantiasa memperhatikan niat kita. Dan minta sama Allah dikuatkan keikhlasan kita. Mata-mata demi Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Ini berarti pertemuan perdana kita membahas soal niat, Bib, ya, untuk meluruskan niat kita kembali bahwa setiap aktivitas kita niatnya itu apa ini, Bib. Sama mungkin seperti kuliah, semoga teman-teman semua yang hadir di sini niatnya lurus karena Allah, Bib, ya. Kita doakan semoga Allah ridhoi kita pada siang hari ini. Amin. Iya, benar. Ini saya boleh tambah sedikit. Ini saya kan dulu saya baru beberapa tahun ini saya berhenti jadi dosen. Saya kurang lebih sekitar 14 tahun jadi dosen. Saya sering bilang sama mahasiswi saya kebetulan ngajarnya di kampus-kampus umum, saya ngajar di kampus saja. Saya sering bilang sama mahasiswa saya dan mahasiswa saya bilang, kalian datang ke kampus apa niat? Kalau berangkat dari rumah niatnya untuk ketemu doinya, hati-hati, rusak sudah. Ya. Sedangkan orang tuanya itu Masya Allah banting tulang. Bahagia anaknya berangkat ke kampus nuntut ilmu. Jadi dosanya jadi double. Dosanya sama Allah karena tidak lillah. Yang kedua, dosa dia mengkhianat ke orang tuanya. Jadi orang tuanya kira anaknya datang belajar. Tapi ternyata datang ke kampus tidak masuk kelas. Dia mojok sama pacarnya.
mojok sama temannya, duduk di kantin, duduk di bawah tangga. Makanya dulu kalau saya waktu di kampus sering sekali dikenal sebagai dosen yang cukup ketat. Kenapa? Kalau ada mahasiswa saya yang ketahuan sama saya, kalau dia tidak masuk kelas saya terus ketangkap sama saya, dia lagi berduaan sama pacarnya, itu walaupun dia baru absen 1 hari, 1 kali dia nggak masuk, saya langsung bilang sama dia, see you next year, kamu jumpa sama saya tahun depan. Pak, saya kan baru 1 kali absen. Enggak, kamu khianat ke orang tua, nggak bakal kamu lulus saja, nilai kamu sudah pasti E, walaupun nilai kamu ujian kamu bagus. Kenapa? Sudah rusak niatnya. Tambah lagi dia dosa khianat sama orang tua. Jadi paling penting, wallahu a'lam. Ini kalau mahasiswa diginin mungkin langsung pada ketar-ketir kali Bib ya. Tapi kalau mereka masuk aja, masuk, tidak pernah absen, masuk. Mereka masuk tidak pernah absen, saya pasti lulusin. Tidak ada mahasiswa yang rajin masuk yang saya kasih nilai dia jelek. Kenapa? Kayak saya tetap berhususon. Saya tetap berhususon, ini anak sudah rajin masuk, ini sudah kemampuannya dia. Yang penting dia sudah rajin masuk, ini sudah keinginan dia, ini kemampuan dia untuk menjawab soal. Pasti lulus. Ada salah satu mahasiswa saya dulu, dia pernah sering datang terlambat. Dan berapa kali saya sudah kasih peringatan. Akhirnya saya panggil dia ke ruangan dosen. Terus sambil menangis dia cerita, dia bilang, yang membuat dia datang terlambat, dia bilang, saya sering ngantar ibu saya dulu, jualan di pasar. Baru masuk kelas saya. Dia sering selamat di situ. Saya bilang sama dia, benar kamu? Jujur kamu sebut ini? Dia sebut demi Allah. Udah, kamu nggak usah bilang demi Allah, kamu jujur, kamu saya luluskan. Saya luluskan saja dia, karena dia bakti sama ibunya. Memang kamu saya luluskan. Tidak usah khawatir, kamu bakal lulus. Dan saya tidak mungkin kasih kamu nilai C. Kalau nggak tidak B, A. Karena nanti ketika dia di dunia kerja, yang dilihat itu bukan lembaran IPK. Yang dilihat apa? Honesty. Ya kan? Honesty. Kejujuran kan? Yang dilihat itu. Kejujuran. SDM yang diterima di sebuah perusahaan itu paling pertama honesty, kejujuran. Ya. Kalau pintar tapi kalau maling, apa? Ya. Yang diambil di Al-Quran itu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang dijadikan karyawan yang paling bagus itu apa? Al-qawiyyu al-amin, yang memiliki kompetensi, dan al-amin yang memiliki integritas. Integritas apa? Jujur. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ini pesan cukup singkat ya buat teman-teman mahasiswa nih. Nah, ini pengurus kita juga qadarullahnya banyak nih Bib yang masih berstatus mahasiswa. Masya Allah, Masya Allah. Ya, semoga pengurus-pengurus kita bahkan teman-teman yang hadir, baik itu yang mahasiswa ataupun yang sudah lulus, ya semoga kita bisa memantapkan niat kita kembali, khususnya tujuan untuk kehidupan kita ya, untuk apa dan lain sebagainya. Mungkin kita masuk sesi diskusi Bib ya, atau tanya jawab. Oke. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu, atau mungkin bisa disampaikan pertanyaannya di kolom chat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan, boleh bertanya secara langsung, boleh di raise hand terlebih dahulu, atau bisa melalui kolom chat. Ya, alhamdulillah ada yang bertanya di Bib dari Mas Taufik Alfiansyah. Tafadhol Mas Taufik, bisa disampaikan pertanyaannya. Oh. Mas Taufik jadinya mau via chat aja ya. Baik Bib, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Izin saya membacakan Bib ya. Silakan. Assalamualaikum Bib. Saya mau bertanya, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk istiqomah hijrah di jalan Allah? Yang terkadang keimanan ini kan naik turun Bib.
ketika kita rajin, semua amal ibadah dilakukan. Tetapi terkadang ada saat keimanan menurun, ada amalan ibadah yang tidak dikerjakan. Nah, ini gimana Bib, caranya buat kita istiqomah, Bib? Ya, yang pertama begini, kita bicara mengenai istiqamah, konsistensi dalam kebaikan. Iman manusia itu sudah fitrah, dia naik dan turun. Ya, dia naik dan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu dia bertambah dengan ketaatan dan dia turun dengan kemaksiatan. Maka kalau seumpamanya Bismillah, tes. Saya ulangi. Iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu dia bertambah dengan ketaatan dan dia turun dengan kemaksiatan. Nah, kita sering bertanya, bagaimana saya ingin istiqamah? Kadang-kadang semangat, tapi kadang-kadang luntur lagi semangat itu. Nah, kalau kita lagi luntur semangat untuk mengukir kebaikan itu, yakinlah sedang banyak kemaksiatan yang bersemayam pada diri kita. Maka hal pertama, jika kita menginginkan diri kita ini terus berada pada nuansa kebaikan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa berada pada arena ketaatan terus-menerus. Yang kedua, menyadari diri kalau seumpamanya kita sedang terjun imannya. Jangan sampai ketika iman kita lagi terjun atau lagi turun itu, turunnya terjun bebas, itu bahaya kalau terjun bebas. Sampai turun sekali. Iman itu pasti naik turun. Tapi hamba Allah yang baik itu adalah hamba Allah ketika dia turun imannya, dia sadari dengan cepat dan dia berusaha untuk recovery kembali. Merecovery kembali keimanannya. Kemudian yang berikutnya, senantiasa kita mengakrabkan diri kita dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam Al-Qur'an itu namanya ada al-wa'ad, ada al-wa'id. Al-wa'ad itu artinya janji-janji indah Allah yang dipersembahkan buat hamba-hamba. Al-wa'id itu ancaman-ancaman Allah atau kabar buruk dari Allah kepada hamba-hamba yang mendurhakai. Nah, kalau semua kita mengatakan saya ingin jadi hamba Allah yang mendapatkan surganya Allah, merengkuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah kita membaca firman Allah yang berkaitan dengan wa'ad. Janji-janji indah Allah Subhanahu wa taala. Reward yang Allah persembahkan buat kita. Kalau kita sering berjumpa dengan firman Allah yang berbicara mengenai reward, kenikmatan, anugerah Allah, maka kita akan termotivasi dan terpacu untuk melakukan kesalehan demi kesalehan. Terus kita bilang, saya ini banyak maksiat, pingin jauh dari maksiat, pingin menghindari maksiat, gimana caranya? Maka sering-seringlah membaca firman Allah yang berkenaan dengan wa'id, ancaman-ancaman Allah. Seperti hukuman Allah, neraka Allah, azab Allah, siksa Allah. Kalau kita sering membaca itu terus-menerus, maka akhirnya kita menjadi hamba Allah yang takut akan ancaman Allah dan berusaha menjadi hamba Allah menghindari aneka maksiat tersebut. Insya Allah dengan metode seperti itu kita dapat menuju lembaran istiqamah dalam kehidupan kita. Allah. Ya, mohon maaf teman-teman, ternyata saya lupa di unmute. Berarti kemaksiatan itu sangat berpengaruh, Bib, ya, untuk apa istilahnya dalam ibadah-ibadah kita itu, karena dengan adanya maksiat mungkin ibadah-ibadah kita juga jadi sedikit menurun gitu, Bib, ya. Betul. Yang melemahkan ketaatan kita itu kemaksiatan kita. Yang melemahkan kemaksiatan kita itu, yang melemahkan ketaatan kita itu kemaksiatan kita.
Jadi kalau ingin tetap konsisten berada pada nilai ketaatan, maka kikislah maksiat itu lebih dahulu. Ya, baik, baik. Kita lanjut, Bib, masih seputar niat. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Mantapkan niat kita pada saat takbiratul ihram ketika mau sholat, karena 3 hal dalam niat harus terpenuhi. Terima kasih, Habib. Ya. Nah, ini juga menjadi pembahasan yang sering dipermasalahkan, Bib, ya. Ya. Apakah niat itu ya seperti entah dilafazkan atau tidak? Nah, itu gimana, Bib? Talafuz atau tidak. Jadi gini, saya baca di syarahnya kitab Imam syarahnya hadis Imam Nawawi ini, di situ dijelaskan bahwasanya para ulama menyatakan bahwasanya niat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, niat yang tak perlu dilafazkan. Apa itu? Seperti begini. Di depan saya ada gelas isinya teh. Ya, teh tubruk ini. Gelap, makanya gelap kayak kopi. Ada gelas isinya teh. Ketika saya mau minum, kan ada niat, kan? Ketika saya mau minum ada niat. Tetapi ketika saya mau minum, saya tidak perlu mengatakan saya ingin minum teh 1 gelas, terus saya angkat, saya minum. Tidak perlu. Saya ketika mau membeli sesuatu di warung, di minimarket, itu kan ada niat. Tapi kan nggak perlu saya mengucapkan. Saya mau beli es krim di minimarket yang jaraknya 500 meter dari rumah saya. Nggak perlu. Itu yang pertama. Niat yang tak perlu dilafazkan. Ya, ingin makan, itu dilafaz. Ya, tidak perlu dilafazkan. Yang kedua, niat yang boleh dilafazkan, boleh tidak dilafazkan. Boleh bitalafuz, boleh tidak bitalafuz. Seperti apa? Ketika sholat. Nah, ulama ini 2 pandangan, ya. Ada yang mengatakan cukup di dalam hati, nawaitunya. Ada yang mengatakan dilafazkan. Jadi boleh dilafazkan, boleh tidak dilafazkan. Jangan saling salah-salah ini, ya. Tetapi yang saya baca, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, untuk masalah seperti sholat ini, bitalafuz dengan dilafazkan jauh lebih afdal, katanya. Untuk apa? Untuk memantapkan dan menguatkan hati. Jadi kalau ada saudara kita sampai saat ini, ya, dia mengucapkan, ya, niatnya itu mengucapkan bitalafuz seperti usolli, ya, maka jangan salahkan. Kenapa? Karena dia mengambil pandangannya Imam An-Nawawi, gimana mengatakan bitalafuz lebih afdal, maksudnya lebih utama. Kan ada orang dengan dia melafazkan, dia menguatkan hatinya. Kayak beginilah, ada orang diangkat jadi pegawai deputi sebuah perusahaan BUMN. Itu kan dia baca ikrar, kan? Sebenarnya ikrar itu dia sudah hafal, sudah tahu, tapi kenapa dibaca? Untuk memantapkan ini, saya sekarang jadi pejabat ini, jangan begini, jangan begini, dibaca yang diikrar gitu. Nah, orang yang mengucapkan niat ketika sholat itu, dia mengikrarkan untuk memantapkan hatinya. Saya tidak perlu kencang-kencang, paling tidak untuk dia dengar sama telinga dia sendiri, untuk dia mantapkan hati. Jadi boleh talafuz. Yang nggak talafuz, monggo silahkan. Tidak salah juga. Yang penting hatinya mantap. Niatkan. Ini yang kedua. Boleh bitalafuz, boleh tidak bitalafuz. Yang ketiga, niat yang harus bitalafuz. Seperti apa itu? Ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ambil miqat. Setelah ambil miqat, pasang niat, kan? Talafuz nggak? Talafuz, wajib, karena Nabi praktikkan itu. Ya. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajj. Ya. Terus kita bilang nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Terus labbaik Allah. Baca sama-sama labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, terus baru langsung talbiyah. Itu wajib kita lakukan. Jadi seperti itu, ya, 3 ini.
Tidak perlu diucapkan, makan, minum tuh, mau makan, mau minum, mau jalan. Yang kedua boleh dilafazkan, boleh tidak dilafazkan. Yang ketiga wajib bilang Allahu Akbar. Masya Allah. Syukran, Bib. Nah, cuman teman-teman izin mengingatkan kembali karena waktu kita terbatas ya. Mungkin ya semoga sisa dari pertanyaan yang sudah disampaikan kolom via chat ini bisa tersampaikan semua ya. Namun jika ternyata waktu belum mengizinkan Bib ya. Karena memang niat ini kadang ya suka bergejolak, Bib, antara kita ikhlas atau ada segelintir kesombongan. Nah itu yang seperti yang disampaikan tadi. Tapi lanjut ke pertanyaan ketiga, Bib. Ini ada penanya kembali. Assalamualaikum, Habib. Izin bertanya, bagaimana kiat-kiat niat agar benar-benar ikhlas dalam mengajar? Karena kadang-kadang terpengaruh dengan fee. Nah, ini gimana nih, Bib? Nah, ini penting. Kiat ikhlas dalam mengajar. Yang pertama, jangan ya, memandang siapa yang mengundang, siapa yang mendatangkan. Pokoknya siapa yang lebih dahulu, ya, siapa yang lebih dahulu mendatangkan, yang lebih dulu mengundang, itu yang didahulukan. Ya. Jangan pilih-pilih tempat mengajar. Itu untuk ini apa? Untuk mendedikasikan diri kita bahwa kita ini berusaha untuk ikhlas. Ya. Karena salah satu godaan kita adalah godaan duniawi. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah bilang, janganlah engkau dengan ilmumu untuk menggapai kemasyhuran. Karena betapa banyak ada orang yang dia tidak masyhur di dunia, tetapi dia masyhur di langit. Dulu kiai saya, almarhum Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf, beliau pernah berpesan sama kita santri-santrinya. Dia katakan begini, wahai santri-santriku, wahai anak-anakku, kalau namamu tidak tertulis di surat kabar, tidak diberitakan di radio, tidak dimuat di televisi, tidak disebut oleh banyak orang, tidak terkenal di mana-mana, jangan kecil hati. Cukuplah Allah sebagai wartawan abadi buat diri. Ya, untuk apa diperkenalkan oleh banyak wartawan, tetapi ternyata di akhirat Allah tidak menjadi wartawan abadi buat diri kita. Berapa banyak orang terkenal di dunia tapi tidak terkenal di akhirat. Berapa banyak orang tidak terkenal di dunia tapi dia begitu terkenal di akhirat. Itu. Jadi luruskan niat lagi, luruskan niat. Jadi tiap hari minta Allah bantu kita agar kita tetap luruskan niat kita. Ya. Yakinlah. Kalau kita tetap dengan tulus, walau sedikit yang kita dapatkan, tapi ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah akan turunkan kebaikan buat kita. Kalau kita sempat kecewa dengan sedikit yang kita dapat, yakinlah Allah akan ganti di tempat yang lain. Pasti itu. Allah punya cara untuk mengganti. Bahkan yang sedikit itu terkadang menjadi berkah karena kita menjalaninya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Allahu a'lam. Insyaallah. Tapi pertanyaan terakhir, Bib. Kalau kita tadi membahas tentang niat seputar pekerjaan, seputar kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya. Kalau ini ada yang bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya, Habib, bagaimana jika kita berbuat baik karena ingin balasan Allah di dunia? Nah, ini gimana nih, Bib? Sekarang kita niat cuman ingin balasan dari Allah di dunia. Nggak apa-apa, nggak salah.
Kenapa? Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan model ibadah manusia ini ada 3. Yang pertama, ibadahnya hamba sahaya. Siapa itu? Yang menyembah Allah, berbuat baik di dunia semata-mata ingin mendapatkan surga Allah dan takut akan neraka. Hamba sahaya kan begitu. Kalau diancam dia jadi rajin. Kalau nggak ada ancaman nggak rajin. Makanya ada ancaman. Kalau mau diberikan ada dapat reward ya semangat kerja. Itu tingkatan yang pertama. Boleh nggak? Boleh. Karena sebaik-baiknya manusia jadi hambanya sama Allah. Daripada dia jadi hambanya manusia, lebih baik jadi hambanya. Yang kedua, tingkatan ibadahnya para pedagang. Orang berbuat baik karena ingin mendapatkan balasan di dunia. Contoh, dia ingin proyeknya gol. Ada tender 80 miliar proyek. Dia ingin gol di proyek tersebut. Dia undang anak yatim ke rumahnya, baca yasin, ngaji di rumahnya, mendoakan sampai dia dapat proyek itu. Boleh nggak? Boleh. Tapi dia sedang apa? Dagang sama Allah, transaksi itu kan. Atau orang sering nazar. Ini kalau seumpamanya perusahaan saya ini tahun ini keuntungannya 2 kali lipat, saya akan bangun masjid. Itu dia transaksi sama Allah. Boleh nggak? Boleh. Karena sebaik-baiknya transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat tahajud tiap malam, inginnya mendapatkan kemuliaan di dunia. Boleh, kan Allah bilang, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajatmu ke derajat tertinggi. Boleh. Yang ketiga, ini yang paling tinggi yang ketiga. Orang yang beribadah kepada Allah seperti orang yang merdeka. Karena dia tahu dia menyembah Allah suatu kewajiban, suatu keniscayaan, suatu keharusan. Orang seperti ini, kata Ali bin Abi Thalib, ini tingkatan ibadah paling tinggi. Kenapa? Dia sudah tidak lagi harap surga, sudah tidak lagi takut neraka, tapi yang diharap apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah itu paling besar, paling diharapkan. Tetapi untuk sampai pada yang puncak ini harus lewati anak tangga yang pertama dan yang kedua dulu. Dan itu boleh diinjak semua. Ditapaki semuanya. Jadi kalau beribadah ingin mendapatkan balasan di dunia, silakan, karena sebaik-baiknya harapan balasan di dunia. Sebelum mendapatkan di akhirat, dan kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta sama Allah kebaikan di dunia dan fil akhirati hasanah, kebaikan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Suaranya Gus. Sorry. Oh ya, maaf Bib. Saya suka lupa kalau belajar online nih Bib. Ya, mohon izin Bib, masih ada satu pertanyaan. Ini tentang amalan nih Bib. Kalau tadi kita tentang niat, kalau sekarang ini tentang amalan. Assalamualaikum Habib, mohon izin bertanya bagaimana agar dalam beribadah kita bisa menggetarkan rohani kita. Mohon berkenan Habib untuk memberikan amalan-amalan agar sir kita selalu bertaut kepada Allah nih Bib. Gimana caranya Bib? Ada doa yang Nabi Muhammad SAW menurut riwayat Nabi tidak pernah melepas bacaan doa ini sepanjang hidupnya sampai akhir hayat. Yang Nabi suka baca setiap kali selesai sholat. Dan saya yakin hadirin yang hadir di sini banyak hafal doa ini. Tinggal dipraktekkan secara rutin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bacalah itu. Ini doa Nabi. Nabi sering praktekkan setiap saat. Sepanjang harinya, setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku hamba-Mu ini untuk menjadi hamba-Mu yang senantiasa mengingat-Mu. Jadi kita mau ingat Allah, kita tetap minta bantu Allah. Kita minta Allah bantu kita untuk ingat Allah SWT.
La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah SWT. Wa syukrika, ya Allah, saya mau jadi hamba-Mu yang banyak bersyukur. Bantu saya, tolong saya. Wa husni ibadati, ya Allah, saya ingin jadi hamba-Mu yang indah ibadahnya di hadapan. Bantu saya, tolong saya. Mudahkan saya, ringankan saya. Siapkan waktu buat saya, karena waktu ini milik-Mu, ya Allah. Baca itu. Jadi itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amalkan itu. Insya Allah ibadah kita menjadi baik, menjadi kuat, menjadi bagus di hadapan Allah SWT. Mobil tuh Bib. Insya Allah semuanya qabil tuh Bib ya. Qabil tuh. Ajastukum jami'an. Alhamdulillah tak terasa juga perjumpaan kita pada siang hari ini, Bib, karena memang waktu kita sangat singkat dan terbatas. Bahkan yang telah kita susun dan kita rencanakan saja kayaknya belum cukup, Bib, ya, dengan waktu yang sesingkat ini untuk membahas tema-tema, apalagi khususnya tentang niat. Karena mungkin banyak sekali dari teman-teman yang ingin bertanya tentang niat nih, Bib, karena memang niat ini kadang sulit kita kontrol keikhlasannya, kadang sulit apalagi ketika kita udah diremehkan ini, Bib. Wah, ini sulit sekali ini, Bib. Ya. Watfillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja ya, karena kita sudah jam 2:30 menitan. Mungkin kita langsung saja, Bib, kita tutup dengan doa. Namun sebelum kita berdoa, Bib, mungkin lebih baiknya biar kita ada kenang-kenangan nih, Bib, atau biar kita ada apalah istilahnya, ya, dokumentasi, Bib, ya. Kita izin mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini sebelum kita tutup dengan doa. Mungkin bisa dibantu oleh host kita, yaitu Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Teman-teman boleh diaktifkan kameranya, karena kita akan dokumentasi. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, bisa dinyalakan. akan dinyalakan. Ya, sudah siap ya? 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Karena ada 3 slide, jadi saya harus foto 3 slide. Tunggu ya. Oke. Yuk, ulang yuk. Ya. Ya, slide kedua dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah telah selesai ya. Tinggal kita akhiri dengan doa. Mungkin mohon izin, Bib, untuk memimpin jalannya doa pada siang hari ini. Apa dulu, Bib? Marilah sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita hadirkan hati kita, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatu bil qubul wa tamami kulli sul yaghfiru aba'ana wal judud wa ja'alna min ruka'is sujud ya wadud ya wadud ya wadud wa ila hadrati Abdillahi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
صلاة تبلغنا من أقصى الغايات يا وجود يا رحيم يا ودود يا عالم الغيب والشهادة حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di antara orang-orang yang Engkau pilih untuk menjadi pendampingmu dan kekasihmu, yang Kau ikhlaskan untuk datang menemuimu, yang Kau rindukan untuk datang menemuimu, yang Kau inginkan hatinya menerima qada'mu, yang Kau anugerahkan kebahagiaan berjumpa denganmu, yang Engkau lindungi dari pengusiran dan kebencianmu, yang Engkau persiapkan baginya kedudukan siddiq di sampingmu, yang Kau istimewakan dengan ma'rifatmu, yang Kau arahkan untuk mengabdi padamu, yang Engkau pilih untuk menyaksikanmu, yang Engkau kosongkan dirinya hanya untukmu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang Kau bangkitkan hasratnya akan karuniamu, yang Kau ilhamkan padanya mengingatmu, yang Kau dorong padanya mensyukurimu, yang Kau sibukkan dengan ketaatan padanya, yang Kau jadikan sebagai hamba-hambamu yang saleh dan saleha. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami di antara orang-orang yang kedambaannya adalah mencintai dan merindukanmu. Nasibnya hanya merintih dan menangis, dahi-dahi yang hanya sujud akan kebesaranmu, mata-mata yang terjaga untuk mengabdi padamu, air mata yang terus mengalir karena takut padamu, hati-hati yang terikat pada cintamu, kalbu-kalbu yang terpesona akan kehebatanmu. Ya Allah, ya Wadud, kami memohon cintamu ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta amalan yang membawa kami ke sampingmu. Jadikanlah Engkau ya Allah lebih kami cintai daripada selainmu. Kerinduan kami kepadamu ya Allah mencegah kami untuk bermaksiat padamu. Anugerahkanlah kami ya Allah surgamu yang mulia dengan segala macam bentuk kenikmatannya. Tataplah diri kami ya Allah dengan tatapan kasih dan sayangmu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang menerima anugerah dan karunia-Mu pada hari yang mulia ini ya Allah, di majlis yang mulia ini ya Allah. Kami datang kepadamu dengan perahu-perahu amal kami untuk berlabuh di dermaga pengampunan dan cinta-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pada siang hari ini teman-teman. Sampai berjumpa kembali di pekan berikutnya. Saya ingatkan kembali insya Allah di pekan berikutnya atau pekan ketiga kita ada kuliah ekstrakurikuler yang insya Allah di jam pertama ada pembahasan fikih kewanitaan, itu khusus akhwat atau perempuan saja. Di jam kedua insya Allah nanti akan ada kelas tahsin. Di jam ketiga ada kelas public speaking. Di jam terakhir insya Allah akan ada kelas bahasa Arab. Silakan bagi teman-teman yang bisa mengikuti seluruh kegiatan, silakan bisa join nanti di via Zoom. Besar harapan kami semoga teman-teman bisa menghadiri kembali kegiatan-kegiatan kita untuk mensukseskan kegiatan program kuliah Cahaya Islam ini. Tapi saya ucapkan juga kepada Habib Ar-Rahman Al-Absi, syukran Bib, jazakumullah khairan katsiran atas wala sekali. Semoga Allah izinkan kita bisa bertemu secara tatap muka, Bib ya. Allah. Amin, amin. Ya, Bib, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, para panitia, para pengurus, dan juga media partner ya, Red Dot Live Streaming yang telah membantu kegiatan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Ya. Waalaikumsalam pamit ya. Waalaikumsalam.